Racikan Berita 1. Bang Ahmad Kosinuddin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berstatement, saya tujukan ke Pak Kapolri, Pak Listio Sigit Prabowo. Dan sebelum mengawali pemaparan, saya tegaskan, saya ingin menjadi sahabat Kapolri. Saya ingin menjadi sahabat Polri. Karena itu saya akan kritik pedas institusi Polri. Karena itu pula yang disampaikan Pak Jenderal Listio Sigit Prabowo, siapapun yang mengkritik pedas Kapolri, polisi adalah sahabat Kapolri. Baik, kritik saya yang pertama adalah kasus ini tidak lepas dari Agung Sedayu Group. Karena saudara Charlie Chandra kembali berstatus tersangka setelah ada pra peradilan yang diajukan oleh Mu'annas Alaidin dari grup Agung Sedayu Group, maka statusnya kembali menjadi tersangka padahal sebelumnya sudah gugur statusnya tadi. Jadi saya ingin tegaskan kepada Pak Kapolri, institusi Polri jangan menjadi pelayan Agung Sedayu Group. Institusi Polri harus menjadi pelayan, pelindung, pengayom rakyat, termasuk pelindung dan pengayom Charlie Chandra. Saya heran hari ini Pak Kapolri, saat korban kedua yang tidak bersalah mau dipanggil lagi dengan status baru sebagai tersangka dan kuat akan ditahan, tapi kenapa yang benar-benar penjahat, ya, yang membuat sertifikat abal-abal di kawasan laut, yang sertifikat itu milik anak usaha Agung Sedayu Group, ada 263 SHGB, 243-nya milik IAM, yang kemudian itu terafiliasi dengan Agung Sedayu Group, Intan Agung Makmur, dan ada 20 milik CIS, Cahaya Inti Sentosa, anak usaha Agung Sedayu Group. Pelakunya justru dilepas. Kades Kohot Arsin, pelaku kejahatan Arsin lepas oleh Barreskrim. Polda Metro Jaya mau menangkap korban kedua. Di mana keadilan hukum di negeri ini? Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan bersama koalisi aktivis melawan oligarki rakus perampas tanah dan aktivis pelawan perampasan tanah di Banten. Pernyataan ini disampaikan dalam rangka merespon adanya panggilan polisi Polda dari Polda Banten terhadap saudara Charlie Chandra. Sebagaimana kita ketahui, saudara Charlie Chandra adalah korban perampasan tanah dari proyek Pantai Indah Kapuk Doa yang dikerjakan oleh PT Agung Sedayu Group. Dia telah kehilangan tanahnya, namun hari ini selain kehilangan tanahnya, saudara Charlie Chandra akan dipanggil polisi dengan status sebagai tersangka. Sebelumnya kita ketahui bahwa status tersangka tersebut adalah akibat dari proses pra-peradilan yang dilakukan oleh kelompok Agung Sedayu Group melalui kuasa hukumnya Mu'annas Alaidin. Berkenaan dengan hal itu, kami segenap aktivis memberikan pernyataan sebagai berikut. Pertama, kami menolak keras segala bentuk kriminalisasi menggunakan saran hukum, baik yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di tingkat penyelidikan dan penyidikan, termasuk di tingkat penuntutan hingga proses peradilan. Kami tegaskan bahwa segala warga negara memiliki hak untuk mempertahankan haknya, termasuk hak saudara Charlie Chandra yang memiliki tanah warisan dari ayahnya yang berada di lokasi Pantai Indah Kapuk. Kedua, kami menyayangkan tindakan Polda dari Polda Banten yang secara sepihak melakukan pemanggilan polisi kepada saudara Charlie Chandra. Padahal saudara Charlie Chandra telah mengajukan upaya gugatan perdata melalui pengadilan. Merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 1956, semestinya dalam kerangka menghormati hukum, penyidik Polda Banten sedianya tidak melakukan pemanggilan sampai perkara perdata yang sedang digugat mendapatkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Ketiga, kami meminta kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo agar mengontor seluruh kinerja aparat
kepolisian, seluruh penyidiknya, termasuk penyidik dari kepolisian Polda Banten. Jangan sampai tindakan yang keliru, tindakan yang over, tindakan yang menyalahgunakan kekuasaan yang dilakukan Polda Banten menjadikan institusi Polri rusak nama baiknya. Keempat, kami menyadari, mengetahui dan meyakini, bahkan kami juga setiap hari melakukan advokasi terkait Pantai Indah Kapuk II, bahwa semua di balik kejahatan kriminalisasi baik terhadap Charlie Chandra, Haji Fuad dan seluruh korban-korban PIK 2 lainnya tidak lepas dari rencana rakus dari oligarki properti Pantai Indah Kapuk II milik Aguad dan Antoni Salim. Karena itu kita semua harus menegaskan bahwa Republik ini adalah milik seluruh rakyat Indonesia, baik etnis pribumi maupun Tionghoa, bukan hanya milik Aguad dan Antoni Salim. Terakhir, kami menghimbau kepada segenap seluruh rakyat Indonesia, khususnya para aktivis, mahasiswa, dosen, advokat, akademisi, ulama, aktivis, untuk bersama-sama membersamai Charlie Chandra hadir dalam pemeriksaan di Polda Banten hari Selasa tanggal 29 April 2025. Kita tunjukkan kepada negara, kepada aparat kepolisian, bahwa kita semua tidak ridho ada warga negara yang dizalimi. Demikian pernyataan disampaikan di Jakarta hari ini, hari Sabtu tanggal 26 April 2025. Demikian pernyataan disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! 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 Lawan Aguad! Lawan Antoni Salim! Lawan oligarki! Lawan kriminalisasi! Racikan Berita 1